Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bimusyahadatikum ayyuhat tulabul musyahidun wal kiram. Qabla nahtu ila video wala tansayna like wa subscribe. Syukran. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ahlan wa sahlan ayyuhatul wal musyahidun al kiram. Kaifa halukum la'alakum bi khairin wa sururin. Naltaqi maratan ukhra ma hikmah rahmasari kamudarisa fi hadil maddah. Fi hadil munasabah as-sa'idah sanabhasu darsal lugatil arabiyyah khasatan fi babin nahwi bi mawdu' ismul mu'talil akhir. Hasanan wal hadfu min hadad daras ala wawa ba'da istima'i wa ihtimami tulab hadhil bayanat hum yastati'una bi ij'ali jumlatan mufidatan al aqal thalatha kalimatin. Fahimtum jami'an? Tayyib, tafhiman lana wa tafhiman lakum. Afwan seantik bilugo al-Indonesia. Semuanya, alhamdulillah kita masih bisa melakukan kegiatan pembelajaran walaupun di situasi yang berbeda, yaitu di dalam jaringan. Tetap selalu semangat walaupun kita tidak belajar di kelas, karena belajar bisa di mana saja. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada, taati protokol kesehatan dan selalu terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas bab nahwu yang berjudul Al-Ismul Mu'talul Akhir. Tidak asing lagi di telinga kita ya, karena di semester 1 kita sudah belajar tentang fi'il mu'tal dan fi'il sahih. Perbedaannya yaitu kita sekarang bahas isim, bukan fi'il lagi. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah peserta didik mendengarkan penjelasan dari video ini, peserta didik mampu membuat kalimat minimal 3 kalimat yang sesuai dengan judul kita kali ini, yaitu isim mu'talul akhir. Nah, untuk bagaimana pembelajaran kita kali ini, kita lanjut ke kegiatan pembelajaran ya. Semangat! Al-Ismul Mu'talul Akhir. Dari judul ini kita bisa melihat yang akan kita bahas yaitu isim, bukan fi'il ya, tapi isim. Nama-nama al-mu'tal. Al-mu'tal yang berarti di dalam kata, dalam huruf isim ini terdapat huruf ilatnya, al-akhir, di mana huruf-huruf ilah ini terletak di akhir kata. Masih ingat ya huruf ilah itu apa aja? Yaitu ayu, alif, ya, dan wawu. Baik, al-ism mu'talul akhir di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada al-maksur dan selanjutnya ada al-mankus. Untuk pengertian dari keduanya, kita langsung saja menuju ke contoh yang pertama. Dari contoh al-maksur terlebih dahulu. Untuk contoh kalimat yang pertama yaitu Najal fata minal goroki. Kita fokus kepada kata yang di dalamnya terdapat tanda petik ya. Pemuda itu selamat dari tenggelam. Itu adalah arti dari contoh yang pertama. Untuk kalimat yang kedua, mana tu al-ada. Saya mencegah gangguan. Dan untuk kalimat yang ketiga, salim tu minal ada. Saya selamat dari gangguan. Dari 3 kalimat di atas, kita bisa perhatikan di dalam tanda petiknya untuk kedudukan masing-masing kata di dalamnya. Untuk kalimat, contoh kalimat yang pertama yaitu Naja al-fata minal goroki. Siapa yang selamat? Pemuda. Berarti pemuda di situ berkedudukan sebagai pelaku atau kita sebut sebagai fa'il. Fa'il i'rabnya yaitu marfu, rofa, yaitu ditandai dengan harokat dhammah. Akan tetapi apakah di situ dhammah? Tidak ya, di situ tidak dhammah. Untuk kata contoh yang kedua yaitu mana tu al-ada. Saya mencegah gangguan. Apa yang saya cegah? Yang saya cegah yaitu gangguan. Nah, gangguan di sini berarti keterangan yang kita sebut dalam bahasa Arab yaitu maf'ul. Maf'ul i'rabnya yaitu, masih ingat apa? Mansub ya, mansub, nasab, harokatnya yaitu fathah. Nah, di situ apakah harokat terakhirnya fathah? Tidak. Nah, untuk yang kalimat terakhir yaitu salim tu minal ada.
Min, masih ingat ya, min termasuk huruf jar, di mana huruf jar ini memiliki sifat mengkasrohkan isim setelahnya. Akan tetapi apakah ada di situ menjadi kasroh? Tidak ya. Nah, kenapa kok tidak menjadi kasroh? Nah, inilah sebabnya. Untuk 3 kata yang dalam tanda petik itu termasuk al-maksur. Maksur itu apa? Nah, untuk pengertiannya yaitu al-maksur huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu aliful lazimah. Nah, jadi yang tadi itu ada fata, ada, itu terakhirnya itu alif lazimah. Seperti itu ya. Dan juga tuqaddiru ala akhiril maksur harokatul i'rab as-salas. Nah, i'rab as-salas yang tadi itu ada rofa, nasab, dan juga jar. Untuk penjelasan ini kalian juga bisa melihat di buku paket kalian atau PDF kemarin yang sudah saya share di halaman 67. Pembagian yang kedua ini yaitu al-mankus. Kita langsung menuju ke contoh. Contoh yang pertama yaitu adalah al-qadi. Kita perhatikan kata yang dalamnya terdapat tanda petik ya, yang artinya hakim berlaku adil. Yang kedua, nahtarimu al-qadiyah, yang artinya kami menghormati hakim. Dan contoh kalimat yang ketiga, kumna ijlalan lil qadi. Kami berdiri untuk menghormati hakim. Kita perhatikan baik-baik dari contoh 3 kalimat ini yang dari mankus dengan perbedaan yang dari maksur ya. Kalau maksur itu di akhirnya yaitu alif alazimah, kalau al-mankus itu ada ya alazimah. Kita perhatikan untuk contoh yang pertama yaitu adalah al-qadi. Nah, al-qadi di situ berkedudukan sebagai apa? Fa'il. Tayyib. Jadi pelaku ya, atau marfu, rofa, dia seharusnya domah. Akan tapi ketika dia menjadi fa'il dan terakhirnya adalah ya lazimah, situ menjadi sukun ya, terakhirnya ya lazimah. Dan untuk yang kedua yaitu dia berkedudukan sebagai maf'ul. Nah, kenapa kok dia maf'ul tapi kok dia berharokat fathah? Nah, ini pengecualian. Kalau dia itu berkedudukan sebagai maf'ul atau nasab, maka dia fathah selamanya menjadi fathah. Tetapi kalau dia berkedudukan sebagai jar atau dia jatuh setelah huruf jar, maka dia seperti rofa hukumnya yaitu sukun, seperti halnya ketika dia berkedudukan sebagai rofa. Bisa kita tarik kesimpulan dari pengertian al-mankus yaitu huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun maksuratun ma qablaha. Jadi, setiap isim mu'rab yang huruf akhirnya adalah ya al-lazimah yang huruf sebelumnya dikasrohkan. Bisa kita lihat di sini untuk kata al-qadi. Nah, sebelum ya lazimah itu harokat sebelumnya yaitu kasroh. Dari 3 contoh kalimat al-mankus tadi, perbedaannya yaitu hanya di mansub atau dia ketika berkedudukan sebagai maf'ul, maka harokat terakhirnya yaitu fathah, bukan sukun lagi. Jadi ya lazimahnya berharokat fathah, tidak sukun lagi. Seperti itu ya, itu untuk al-mankus. Nah, kalau al-maksur itu tadi yang terakhirnya yaitu aliful lazimah. Kalau mankus itu yang terakhir yaitu yaun lazimatun. Jadi 2 macam contoh ini al-maksur dan juga al-mankus itu adalah bagian dari al-ismul mu'talul akhir. Isim yang di dalamnya terdapat huruf ilah, ilahnya letaknya di mana? Di akhir. Jadi dibagi menjadi 2. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya kalian membuat kalimat 3 dari maksur dan juga 3 dari mankus. Diingat-ingat kalau maksur itu yang terakhirnya yaitu alif lazimah, sementara kalau yang mankus itu yang terakhirnya yaitu ya lazimah. Seperti itu ya. Ketika kalian belum mampu memahami 1 kali mendengarkan dari pembelajaran ini, bisa di setel 2 kali atau 3 kali. Syukran ala husni itimamikum. Wa atlubul afwa in wajadtum khata'an minni kataballahu lakum wa najah la'allakum muhtamun bi hadzal video. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.